Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu kita tidak bisa melihat? Takut? Takut? Inilah yang Allah katakan, orang-orang yang tidak dilalaikan terhadap janjinya. Dia berpegang pada tijarah, berpegang pada bai'un. Maka akibat berikutnya yang timbul pada dirinya, dia takut pada suatu hari. Kenapa dia berpegang teguh pada janjinya? Berpegang teguh pada janjinya karena dia takut pada suatu hari yang di hari itu kolbunya menjadi tidak bisa melihat. Kapan hari itu? Pada tingkat yang paling dasar hari itu adalah hari ini. Tapi pada tingkat yang paling lanjut, saat dimana nyawa kita sampai di kerongkongan. Saat dimana kita sampai di kerongkongan. Makanya Allah katakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada hari itu seharusnya kamu dalam keadaan melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kebanyakan manusia tidak bisa melihat. Adakah orang yang hari ini tidak takut? Pada suatu hari kolbu mereka tidak bisa melihat? Ada? Ada. Siapa yang tidak takut? Tentu saja mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak pernah mengambil janji. Tapi beruntunglah mereka-mereka yang sampai saat ini teguh pendirian pada janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama seperti itu. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak. Dan janganlah kau berburu ketika sedang melaksanakan haji. Takutlah pada suatu hari yang di hari itu kalbu mereka tidak bisa melihat. Itu yang ditakutkan orang-orang yang sampai hari ini memegang teguh pada janjinya. Tijarah, transaksi yang pernah dilakukan, perniagaan dia dengan Allah. Bukan perniagaan urusan-urusan duniawi. Bukan itu. Memang perniagaan itu pun melalaikan seseorang. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dalam tijarah dan bai'un. Artinya orang-orang yang tidak pernah melalaikan janjinya yang sudah dia buat dalam berjanji. Maka orang yang seperti itu, satu hal yang dia sadarkan dalam hidupnya apa? Takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka dalam keadaan tidak melihat. Jangankan nanti saat nyawa sampai di kerongkongan, hari ini saja kita takut kalau pandangan kolbu kita tidak bisa melihat. Baik, saya lanjutkan. Ya, Allah mengatakan supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong perhatikan ayat ini. Kalau baca Quran jangan cuma baca. Lihat bagian ayat yang terakhir. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa orang terkaya di dunia sekarang ini? Siapa? Ya, bagaimana mau jadi orang kaya? Tahu orang terkaya aja tidak tahu. Ya, kalaupun kita nggak punya mobil, tahu merek mobil lah, udah bagus. Banyak yang tidak punya mobil, tapi kalau cerita merek mobil, oh mantap. Itu punya peluang dia punya mobil itu. Siapa orang terkaya di dunia? Ya Allah, Bill Gates yang punya Microsoft itu terkaya di dunia. Saya mau tanya, kekayaannya terbatas atau tak terbatas? Terbatas. Bisa dihitung? Bisa. Berapa orang terkaya di Indonesia kekayaannya bisa dihitung? Bisa. Betul nggak? Sedangkan Allah katakan di sini apa? Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa batas. Apa sih rezeki yang tanpa batas?
Rezeki yang tanpa batas adalah rezeki yang tak terbatas. Siapa yang tak terbatas? Yang tak terbatas ya cuma Allah. Berarti rezeki yang tanpa batas ya Allah. Gak percaya sama saya? Kalau gak percaya buka Quran surat Al-Hadid. Surat 57, coba baca ayat 11. Sudah ketemu? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Ajrun karim. Apa ajrun karim? Ajrun karim itu adalah zat yang maha mulia. Ulangi lagi. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Baik, duit kita terbatas, harta kita terbatas, waktu kita terbatas, kesempatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah ngasih satu peluang kepada kita untuk bertransaksi. Mau gak, kata Allah, yang terbatas pada dirimu, kasih pinjam deh sama aku akan lipat gandakan sampai menjadi tak terbatas. Mau gak? Makanya orang yang gajah nyumbangnya gajah, orang yang semut nyumbangnya semut. Secara kasat mata beda, betul gak? Tapi dalam pandangan Allah sama. Dia itu kemampuannya segitu kok. Menjadi beda ketika yang gajah nyumbang semut. Itu yang beda. Jadi yang Allah lihat itu nilainya, keinginan untuk melepaskan diri kemelekatan dia pada bayang-bayang. Sampai sini ngerti? Sekarang Allah menawarkan satu transaksi kepada kita. Mau enggak yang terbatas pada dirimu pinjamkan padaku, aku akan lipat gandakan menjadi yang tak terbatas. Oke? Mengerti maksud saya? Kalau kita tidak mau meminjamkan yang terbatas kepada Allah, sepanjang hidup kita tidak akan memperoleh yang tak terbatas. Oke? Kapan Allah ngasih yang tak terbatas kepada kita? Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Paham? Jadi kapan ajrun karim itu diberikan Allah? Kapan? Langsung diberikan pada hari ketika orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Pada hari itu diganti langsung oleh Allah. Jadi kalau siangnya kita meminjamkan sesuatu yang terbatas kepada Allah, maka sorenya Allah ganti yang terbatas itu dengan sesuatu yang tak terbatas yang bernama ajrun karim. Betul? Diganti enggak? Diganti. Jadi tidak usah menunggu kiamat dulu. Ya Allah, agama itu sangat kontekstual. Sampai sini mengerti? Oke, balik lagi pada Quran surat An-Nur ayat 38. Supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Betul? Ya, yang kita kerjakan tidak akan sebaik balasan yang Allah berikan pada kita. Yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan Allah berikan kepada kita. Lalu Allah bilang di sini, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Bigoiri hisab. Tahu bigoiri hisab? Teu dietang. Hisab itu artinya apa?
Hisab itu menghitung. Bigoiri hisab itu sudah di luar hitungan. Sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak terhitung, yang tak berhingga dong. Yang tak berhingga ya Allah. Karena semua yang selain Allah berhingga. Semesta yang luas dengan miliaran galaksi berhingga atau tak berhingga? Berhingga. Betul enggak? Berhingga. Subhanallah. Jadi kalau Indonesia punya saya, Amerika punya saya, Australia punya saya, ya 2/3 bumi punya saya. Berhingga atau tidak berhingga? Berhingga. Sedangkan Allah mau kasih pada kita rezeki yang tak berhingga. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau mereka yang tahu kaji Quran, yang tahu cara memahami Quran, merinding-merinding setiap hari. Yang tidak tahu ya lurus-lurus saja. Tidak ada getaran dia baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini sesuatu yang dialami oleh seorang Muhammad. Bagaimana seseorang bisa merasakan getarannya seorang Muhammad kalau dia pun tidak memiliki ilmu sebagaimana metode yang disampaikan Allah pada seorang Muhammad? Itu. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, beruntunglah orang-orang yang hidup sejaman dengan aku dan memperoleh ilmu dariku. Tapi jauh lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lebih beruntung lagi. Nah, lalu apa sih ciri umatnya Nabi Muhammad? Jelas di Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, satu, bersikap tegas terhadap kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan, kepicikan, kebodohan, kesempitan. Itu yang berbahaya. Itu bersikap tegas. Kalau begitu, sifat-sifat yang seperti itu ada pada siapa? Pada diri kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Makanya ciri umatnya Nabi Muhammad asyidda walal kufar, bersikap tegas pada sampah-sampah spiritual yang ada dalam dirinya. Begitu dia kikis habis sampah spiritual itu, ruhama ubainahum, baru dia berkasih sayang dengan sesama. Bukan sekedar manusia yang merasakan kasih sayangnya, tapi tumbuhan, binatang merasakan kasih sayangnya. Ya. Coba kalau ingin lihat kasih sayang dia sudah di level mana, kita berkunjung saja ke rumahnya. Lihat, ada pot bunga yang mengering, sampai bunganya itu berteriak-teriak, karena majikan saya ini gak pernah peduli. Dia hanya makan untuk dirinya sendiri. Hanya satu tetes air pun dia gak peduli untukku. Itu ya, gampang. Kalau binatang di rumahnya, binatang peliharanya mati, nah, itu sudah tanda itu. Tidak punya cinta itu. Kalau sudah disayangi mati, itu takdir. Iya. Jadi nggak usah terlalu jauh kalau melihat kesuksesan spiritual seseorang. Lihat saja. Itu dia gendut, makannya luar biasa, tapi pohon-pohon di rumahnya kurus. Boro-boro ngasih NPK, Orea, pupuk kandang, ngasih air satu tetes aja gak pernah peduli dia. Dia anggap itu bukan makhluk. Dia anggap dia tidak menjerit. Dia anggap dia tidak punya bahasa. Nabi Sulaiman itu punya bahasa. Menurut saya bahasa Nabi Sulaiman itu adalah sensitivity. Bahasa Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa cicak, bahasa ini. Gak ada kamusnya. Yang dimaksud Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang adalah sensitivity. Jauh melampaui kamus. Bagaimana bahasa cicak? Bagaimana bahasa katak? Bagaimana bahasa ayam? Sudah melampaui istilah, melampaui kamus itu. Tapi mengerti sebenarnya ayam ini pengen makan. Makanya ketika Nabi dilapori ada seorang sahabat mendapati anjing yang menjulurkan ludahnya. Dia mau mati karena kehausan.
Dia tolong itu anjing, yang nolong anjing saat itu. Nabi mengatakan min ahlil jannah. Apakah yang menyebabkan dia itu masuk surga karena dia menolong anjing? Bukan. Tapi menolong anjing saat itu merupakan akumulasi dari kasih sayang yang ada dalam dirinya. Anjing yang kehausan dia tolong, apalagi yang lain. Bukan karena itu. Lalu kita kemudian bikin eksperimen. Bikin aja anjing kehausan. Nanti kita cari-cari bawa air secangkir. Kita kasih pengen masuk surga. Enggak masuk surga. Masuk neraka itu. Karena dia udah bermuatan. Spontan. Cinta itu spontan. Cinta itu unconditional. Tanpa syarat. Kalau bapak memenuhi semua uang belanja ibu. Ibu pasti sayang sama bapak. Itu gombal itu. Itu sudah jelas. Itu dia tidak punya cinta sejati. Pakai syarat. Ya. Kalau bawa yang putih-putih, baju putih, sepatu putih, mercy putih, baru saya mau jadi suami Anda. Gila itu. Sudah sepantasnya itu ditolak. Tidak bisa menjadi sahabat kata Nabi. Semuanya bersyarat. Cinta sejati itu tanpa syarat. Orang yang mencintai Allah tidak pernah berharap sesuatu dari Allah. Dia mengabdi saja karena dia cinta sama Allah. Itu saja. Kalau mau tahajud saja karena dia cinta pada Allah. Kalau mau duha saja karena dia cinta pada Allah. Gak pernah dikaitkan tahajud dengan kepentingan-kepentingan dirinya. Itu gombal itu. Itu namanya cinta pangeretan.